Apabila siswa yang memang melakukan pelanggaran hukum tentunya tidak akan diterima lagi di sekolah tersebut karena emang sudah melanggar. Pada sore hari ini, Polda Banten mendelivery informasi publik tentang upaya keras yang sudah dilakukan oleh Polda Banten dan Polres jajaran terhadap penanganan berandalan jalanan yang belakangan ini menjadi concern fokus perhatian dari Bapak Kapolda Banten. Flashback bahwa Bapak Kapolda Banten telah memerintahkan secara tegas kepada seluruh fungsi reskrim baik tingkat Polda maupun Polres dan Polsek jajaran untuk melakukan tindakan tegas terhadap berandalan jalanan yang memang kerap melakukan aksi menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, serta fear of crime, rasa takut akan menjadi korban kejahatan di masyarakat. Dan perintah ini disampaikan oleh Bapak Kapolda pada Senin 17 Oktober lalu. Pasca melakukan penindakan selama 10 hari, kami informasikan bahwa Polda Banten dan Polres jajaran telah menangkap 11 kelompok berandalan jalanan dengan beragam barang bukti terutama senjata tajam. Dan dari 11 kasus berandalan jalanan yang diungkap telah ditangkap 23 orang pelaku yang memang sangat miris. 12 orang diantaranya atau dominan 52% adalah ternyata di bawah umur. Pelaku masih berada di bawah usia 18 tahun. Terbanyak penangkapan dilakukan oleh Polresta Tangerang sebanyak 11 tersangka, kemudian Polda Banten sebanyak 6 tersangka, Polres Pandeglang dan Lebak masing-masing 2 tersangka, serta Polresta Serang Kota dan Serang masing-masing 1 tersangka. Untuk pengungkapan 11 kasus terbanyak juga ada di Polresta Tangerang, yaitu sebanyak 5 kasus dan Pandeglang sebanyak 2 kasus. Maka zona merah yang ada di wilayah Banten sesungguhnya dari pengungkapan ini ada di wilayah Tangerang Kabupaten. Kemudian dari aksi yang dilakukan berandalan jalanan ada 2 korban yang meninggal dunia, yaitu yang terjadi di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan yang kedua terjadi di Kabupaten Serang, yaitu di Kecamatan Petir. Untuk itu Bapak Kapolda menaruh perhatian yang sangat concern dan berbelasungkawa atas meninggalnya 2 korban akibat aksi dari berandalan jalanan ini di wilayah Pasar Kemis. Berawal pada sekitar pukul 02.30 hari Minggu tanggal 16 Oktober, sekelompok berandalan jalanan sekitar 30 kendaraan melintas di Kota Baru. Dan dalam konteks itu, korban atas nama RM 33 tahun mengalami luka tusuk dari kelompok berandalan jalanan ini yang memang ketika itu berusaha untuk dihadang bersama dengan beberapa masyarakat lainnya. Dan pasca melakukan aksi penusukan, kelompok berandalan jalanan kemudian kabur meninggalkan lokasi. Beruntung pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar sore hari, Polda Banten berhasil melakukan penangkapan terhadap lebih dari 12 orang sesungguhnya pada saat itu. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, 6 di antara mereka dinyatakan sebagai tersangka. Tetapi di antara 6 tersangka ini, 3
dari tersangka masih berusia di bawah 18 tahun. Dan dengan demikian yang kita tampilkan di publik masing-masing berinisial RAA alias Echon umur 19 tahun, FA alias Ferry umur 19 tahun, dan ASM alias Andre umur 20 tahun dengan barang bukti berupa 2 bilah celurit. Kalau kita lihat panjangnya sekitar 1 meter, dan kemudian ukurannya ini menjadi tidak lazim. Satu celurit ada yang berukuran 60 cm. Jadi dari 3 tersangka ini diperoleh 3 celurit yang ukurannya 2 lebih kurang 1 meter dan 1 celurit sekitar 60 cm. Dan kemudian dari pengembangan, kalau kita lihat barang bukti yang ada, di Ditreskrim Polda Banten bahkan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 orang yang juga masih berusia di bawah umur, karena mereka melakukan pembuatan senjata-senjata tajam ini di workshop sekolah mereka. Sekali lagi, di workshop sekolah mereka. Kemudian senjata tajam yang telah dibuat bahkan diperjualbelikan kepada kelompok berandalan jalanan ini. Kalau kita lihat, telah sistematis ada yang membuat, bahkan menggunakan sarana yang ada di sekolahnya. Ini menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Maka kami mengundang di sini dari teman-teman Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk bisa menyampaikan sikap ketegasan dari pemerintah Provinsi Banten atas fakta-fakta hukum telah digunakannya sekolah untuk bisa membuat senjata tajam, dan telah terlibatnya anak-anak sekolah secara sistematis membuat dan menjual senjata tajam ini kepada kelompok-kelompok berandalan jalanan. Dan fakta lagi bahwa ada tersangka yang juga menggunakan senjata tajam ini ketika berada dalam konvoi berandalan jalanan untuk melukai orang lain, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Ini harus kita sikap tegaskan bersama antara Polda Banten dan pemerintah Provinsi Banten, supaya punya sikap terhadap para keluarga, orang tua, termasuk anak dan juga sekolah yang bisa memberikan waktu atau kelalaian memberikan waktu bagi anak didiknya membuat senjata tajam ini. Para tersangka, 6 tersangka dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan hingga meninggal dunia terhadap korban RN di Pasar Kemis dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penguasaan senjata tajam. Adapun ancaman hukuman pidana adalah sebanyak 12 tahun penjara. Kami tegaskan kembali, meski anak-anak pelaku kejahatan berusia di bawah 14 tahun untuk memberikan efek jerah, sekali lagi berorientasi pada deterrence effect, maka Polda Banten dan Polres jajaran tegas tetap memproses anak-anak tersebut di muka hukum. Dan ini juga kami membuat surat ke sekolahnya, ke orang tuanya, terutama sekolah, untuk bisa bersikap terhadap sang anak dalam masa didik di sekolahnya masing-masing. Dan tentu saja anak-anak ini yang menjadi pelaku akan tercatat dalam sistem catatan kepolisian secara sistematis, menjadi catatan ke depan ketika dibuka. Anak-anak ini akan berhadapan ketika ingin sekolah lanjutan atau memperoleh pekerjaan, maka SKCK yang akan dikeluarkan mempunyai catatan sebagai pelaku kejahatan. Ini
penegasan dari Polda Banten dan himbauan keras kepada orang tua, jika memang kita sayang terhadap anak, sekali lagi, jika memang kita sayang terhadap anak, pastikan anak-anak kita sudah bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya di dalam rumah pukul 22.00. Itu fungsi pengawasan orang tua keluarga atas aktivitas sang anak. Tentunya ini merupakan tamparan buat kami. Kami sebagai dari Dinas Pendidikan dan sekaligus pembina pada sekolah-sekolah, tentunya ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami, dan kami akan menindaklanjuti dan menindak tegas kepada siapapun, terutama siswa-siswa kami, anak-anak bangsa kami yang melakukan tindak kriminal. Dan tentu itu tidak akan ditolerir apabila melanggar hukum. Silakan, kami sangat mendukung kepada kepolisian untuk memberikan efek jera apabila ada anak didik kami yang melakukan pelanggaran hukum, terutama yang sedang viral minggu-minggu ini adanya berandalan atau sekelompok, kalau di TV namanya geng motor ya Pak, kalau mungkin di polisi istilahnya berandalan. Nah itu tentunya emang menjadi tugas bersama, tugas kami dari Dinas Pendidikan bahwa untuk memberikan himbauan kepada sekolah-sekolah, khususnya kepala sekolah negeri swasta, SMA, SMK, bahwa setiap kegiatan dan pembinaan harus perlu banyak pengawasan. Apabila ini terjadi di dalam sekolah, maka tanggung jawab sekolah harus memberikan punishment atau memberikan efek jera kepada siswanya. Dan apabila itu ada di luar sekolah, maka tanggung jawab dari pihak kepolisian atau aparat hukum harus memberikan efek jera kepada siswa-siswa tersebut. Dan ini akan menjadi bahan pertimbangan kami apabila siswa yang memang melakukan pelanggaran hukum, tentunya tidak akan diterima lagi di sekolah tersebut karena emang sudah melanggarnya itu sudah berat sekali. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Intinya kami sangat mendukung sekali dan mengapresiasi hasil daripada kerja keras dari kepolisian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warning Bapak Kapolda kepada Polda supaya melakukan penindakan. Jadi penindakan tegas yang dimaksud sesungguhnya anak seoptimal mungkin tidak dihadapkan pada hukum. Karena usia 18 tahun ABK, dia secara psikologis akan berdampak panjang. Tetapi dengan ketegasan menuju ke deterrent effect, maka terhadap tersangka, dari 23 tersangka ada 12 di antara mereka yang berstatus anak, tetap diproses hukum. Sekali lagi, ini bentuk ketegasan. Tidak ada kebencian kita dengan sang anak, tetapi ketegasan agar deterrent effect tidak terjadi lagi hal-hal yang sama berandalan jalanan melibatkan anak-anak kita.